kok. Dari masuk ya. Tes. Tes. Ya mundur ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan mundur ya. Kawan-kawan mundur ya. Udah, namanya kawan. Rekan pers. Gua pendek masalahnya. Depan, rekan pers. Benar ya, Ndek, kalau gini. Kasih jarak di belakang. Baik, selamat siang rekan-rekan. Baik, pada kesempatan siang hari ini kami bersama Bapak Dirkrim Polda Lampung dan kita akan melaksanakan kegiatan konferensi pers itu terkait dengan pengungkapan kasus dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Lampung dalam hal mengungkap kasus persetubuhan anak terhadap anak yang di bawah umur. Jadi kejadian ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung berhasil mengamankan tersangka persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Padang Panjang, Kota Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 lalu, di mana salah satu tersangka yaitu tersangka AR usia 22 tahun dan BS 20 tahun telah melakukan persetubuhan dengan korban, yaitu dengan modus operandi tersangka AR bersama saksi TAH mengajak korban ke rumah tersangka DS dan meminum-minum tuak bersama-sama dan selanjutnya melakukan persetubuhan di rumah tersangka DS. Kemudian kedua tersangka diamankan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 oleh tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung berdasarkan laporan polisi nomor LP B188 1 Romawi 2020 Lampung SPKT tanggal 31 Januari 2020 dan berdasarkan hasil pemeriksaan kedua tersangka dan kedua tersangka mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban yang masih di bawah umur. Kemudian berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan, tersangka AR juga mengakui telah berhubungan dengan korban dalam waktu yang dan tempat yang berbeda. Jadi kejadian ini kronologi dengan adanya kejadian pada tanggal 31 Januari 2020 di mana korban didampingi oleh keluarga melaporkan tentang adanya dugaan kasus persetubuhan anak di bawah umur terhadap pelaku. Ya, terhadap pelaku. Kemudian dengan adanya laporan polisi tersebut, pihak dari kepolisian telah menganalisa awal dari TKP dan kemudian juga melakukan gelar perkara dan korban dapat dilakukan melalui visum ya. Dan selain visum, kemudian juga dari hasil visum dulu dapat ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga pihak kepolisian dapat mengamankan para tersangka untuk dilakukan proses hukum. Setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, pelaku mengakui telah melakukan persetubuhannya sebagaimana tadi kami jelaskan dan dapat kami sampaikan kepada kedua tersangka yang dipersangkakan dengan pasal 76 huruf D junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Barang bukti yang diamankan berupa pakaian korban dan juga hasil pemeriksaan visum dan properti. Kemudian ancaman hukuman yaitu sesingkat-singkatnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda sebanyak 5 miliar. Demikian rekan untuk satu kasus ini. Nanti secara umumnya kami sudah sampaikan mungkin ada diberikan penambahan oleh Bapak Dirkrim pada kasus berikutnya, sementara ini yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin rekan-rekan ada pertanyaan atau apa? Sampai saat ini korban sudah berapa orang?
Kalau untuk yang kita tangani ini untuk korban baru satu yang melapor pada kita dan kita tindak lanjut. Korbannya ditusuk atau dalam kondisi jalan? Kondisi apa yang disampaikan tadi oleh tadi Mas ya minum dulu. Digigit atau pisau? Tidak ada selang waktu mereka melakukan Sudah direncanakan? apa? Sudah direncanakan? Pasti direncanakan oleh mereka. Tidak kan nggak terjadi biasanya.